bersama kita di sini dalam Jogja Financial Festival 2026. Mana semangatnya? Sekali lagi Jogja, mana suaranya? Semangat banget saya karena tadi kita sudah kasih tahu ya di sesi ini akan ada apa dan langsung saja tidak usah berlama-lama lagi kita akan langsung mulai sesi musical talk ya. Dan sesi ini akan dipandu oleh rekan saya Andi Shalini ataupun juga Sasa dan akan menghadirkan Bapak Yovie Widianto selaku staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Kita persilakan Mas Yovie untuk naik ke atas panggung. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng ya Sofi, saya bacakan dulu. Ini adalah cerita tentang Mas Yovie. Jadi Mas Yovie Widianto adalah penulis lagu, komposer, produser dan pianis kelahiran Bandung 21 Januari 1968. Karir musiknya dimulai sejak SD. Tampil sebagai pianis lounge hotel dan terus berkembang hingga ke panggung-panggung nasional dan internasional. Dikenal sebagai sang maestro, karya-karya Yovie telah menjelma menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa dengan lebih dari 4 miliar streams global yang menjadikannya salah satu komposer Indonesia dengan jejak digital terbesar di dunia. Sepanjang karirnya ia menjaga keseimbangan antara produktivitas bermusik dan akademik. Meraih gelar sarjana hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, tak hanya mencetak lagu hits lintas dekade, Yovie sebagai pejuang budaya juga turut membentuk ekosistem budaya Indonesia. Melalui program Indonesia, selama 1 dekade ia telah menjelajahi pelosok dan penjuru negeri yang punya lebih dari 550 simpul budaya dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Dan tentunya Yovie percaya bahwa dalam dunia yang serba otomatis berpihak kepada manusia sejati dan karya yang lahir dari hati tetap menjadi cahaya yang menuntun arah peradaban bangsa yang berbudaya. Kita saksikan terlebih dahulu video berikut. Aku ingin dirimu jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Kita berikan tepuk tangan dong yang luar biasa untuk Mas Yovie, sang maestro. Terima kasih Mas Yovie sudah mau hadir di Jogja Financial Festival 2026. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yovie, ini kan Mas Yovie lagu-lagunya terkendal lintas generasi. Ini dari tadi muka-mukanya Bu Anita, Bu Kiki, ini kayaknya udah pada senyum-senyum pengen nyanyi gitu ya Mas Yovie ya. Mungkin sebelum kita nyanyi pasti lagu-lagu ini pada bikin baper ya Mas Yovie. Tapi kita pengen tahu sih sebetulnya, kita tahu ya bahwa karya-karya Mas Yovie ini legendaris, lintas generasi. Kayaknya dari zaman mama saya sampai pun mungkin teman-teman sekarang yang hadir di sini, teman-teman sekolah dari berbagai universitas dari Jogja dan juga sekitarnya ini pada tahu lagu Mas Yovie. Nah tapi ada korelasi nggak Mas Yovie antara lagu-lagu jatuh cinta atau mungkin patah hati sama tingkat produktivitas ekonomi kreatif. Nah, apakah kalau lagu galau ini tuh justru bikin makin cuan karena kan jadinya kan lebih dekat di hati masyarakat. Tuh kayak aduh relate banget deh Mas gitu. Baik, terima kasih. Saya sebuah kehormatan ada di sini.
Ada yang terhormat Pak Gubernur, Pak Sultan, Pak CT, Ibu Kiki, dan para pengurus OJK, dan juga pasti sahabat saya Bapak Anggito Abimanyu. Dan yang pasti ada adik-adik kesayangan yang ada di sini semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin sedikit saya akan mulai dengan cerita sedikit aja, Mbak tadi ngomong tentang ekonomi kreatif dan karya kreatif. Sebenarnya satu hal yang sangat menarik bahwa kenapa tadi tentang inspirasi dan karya tersebut, dari mana datangnya. Mungkin tadi ada yang bilang juga tentang lagu Cantik, banyak yang salah duga dengan lagu Cantik. Jadi lagu Cantik itu sebenarnya inspirasinya terjadinya dari sebuah peristiwa di mana saya waktu kecil dari SD, SMP, SMA tuh nggak boleh main piano sebenarnya sama ayah saya. Nah dari nggak boleh main piano itu, tapi di rumah tuh ada piano hitam putih, itu sangat menarik perhatian saya. Saya coba terus, saya belajar terus. Nah ketika ayah saya bilang piano, jauh-jauhi piano karena ada saudara-saudara saya pemusik itu biasanya kalau udah senang musik lupa belajar. Nah saya ingin membuktikan pada ayah saya kalau saya walaupun main musik, main piano, tetap bisa sekolah dengan baik. Dan kebetulan dari SD, SMP, SMA, hampir setiap dulu kuartal, semester tuh saya selalu ranking ke-1 di kelas gitu. Jadi itu membuat, karena saya memaksakan diri karena bukan rajin-rajin amat, karena kalau nggak belajar, nggak boleh main piano. Dari situ kecil awalnya. Lalu ayah saya masih skeptis dan berpikir, sambil berdiri ya Kak Gokal nih. Jadi ayah saya selalu mengatakan bahwa udahlah Yofi, nggak ada harapan kalau kamu tuh jadi musisi, susah hidupnya. Lalu saya bilang, saya ingin coba menjadi musisi dan bisa membuat suatu karya yang besar. Waktu itu nggak tahu karena di Indonesia saya patokannya pada waktu orang berkarya bermain musik pop. Tetapi pada waktu saya melihat ada contoh, ada di Amerika ada Quincy Jones, ada David Foster. Saya lihat ada seorang pemusik yang di belakang layar tapi bisa menghasilkan banyak penyanyi. Nah saya bercita-cita seperti itu Mbak. Nah dari situ saya pikir itulah awal mulanya kenapa itu bisa menggerakkan ekonomi kreatif secara besar. Nah lalu lagi-lagi ayah saya bilang, udahlah jadi diplomat aja tuh, ada Pak Muhtar Kusumaatmadja, contoh senior saya di Universitas Padjadjaran. Saya bilang, enggak kok dengan 1 oktav itu saya bisa keliling dunia kok, saya bilang gitu. Saya masih akal-akalan tuh pada waktu itu. Tapi biar mudahnya mungkin adik-adik saya boleh geser ke piano saya aja ya. Wah, luar biasa, silakan Mas Yofi. Sambil ngobrol lagi nggak apa ya? Jadi ini piano ini hitam dan putih. Hitam putih tapi kalau saya ngeliat di rumah tuh kayaknya Mas Anggito gitu, kayak warna-warna pelangi gitu. Semuanya ada warnanya. Nah terus ketika ya saya bilang udahlah jadi diplomat aja, masuk hubungan internasional, saya nurut juga sama ayah saya. Dari kebetulan setelah karena SMA, di SMA-nya kalau di Bandung udah SMA sekolahnya Dilan gitu, saya sekolah di situ. Karena rajin sekolahnya pada saat itu, akhirnya dulu namanya PMDK, kalau sekarang SMBT kan kalau salah ya. Lalu lulus tanpa testing masuk ke Unpad. Nah ketika di Unpad itu saya bilang, aduh saya tetap ingin jadi pemusik nih, tapi sambil kuliah karena saya ketemu ada banyak sahabat-sahabat di sana. Belajar politik memang menyenangkan, tapi belajar musik lebih menyenangkan untuk saya pada saat itu. Terus saya bilang ini 1 oktav, 2 oktav ini saya bisa keliling dunia. Gimana caranya? Saya bilang ini kan saya dari Bandung. Kalau orang di Bandung itu biasanya jalan seperti ini nih. Lalu saya mau ke Hong Kong, geser dikit aja. Lalu saya mau ke Jepang, geser lagi juga. Mau geser ke Arab. Mau ke Amerika. Jadi dengan piano ini saya udah bisa keliling dunia gitu.
Gak usah, terus ayah saya bilang, ah kamu akal-akalan aja katanya. Ya udah, tapi kamu nilai kuliahnya harus bener. Lalu pada semester ketiga, setelah saya ikut kompetisi-kompetisi tingkat nasional, saya ikut sebuah kompetisi tingkat dunia. Pada saat itu ada komposisi musik dan kebetulan pada tahun 91 itu saya terpilih sebagai the best composer of the year di sebuah festival tingkat dunia di Taipei. Nah, pada waktu lagi semester 3 lah kayaknya. Pulang-pulang ke Indonesia nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Terus ayah saya bilang, tuh udah menang juara dunia juga nggak ada yang tahu buat apa katanya kamu main musik. Ada kok Pak, ada beritanya sedikit di majalah Hai. Gitu. Pada itu saya bawa majalahnya, karena ada majalah pada itu mungkin kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu yang pada masa remajanya tahu tahun 90-80, ada majalah Hai. Ada sedikit gitu beritanya, saya menang di Taipei pada waktu itu. Terus, tetap aja nggak ada yang tahu. Nah, ibu saya bilang pada saat itu, udah Yofi nggak apa-apa nggak ada yang tahu, tapi ibu jadi fans pertama yang tahu kamu menang di luar sana. Nah, dari kata-kata seorang ibu itulah sebenarnya lahirnya lagu Cantik. Jadi jangan salah sangka ya. Padahal kita udah GR loh Mas Yofi, cewek-cewek tuh. Jadi ada sebuah kata-kata, karena ayah saya itu kalau di rumah, kalau dalam berkomunikasi dengan orang tua saya itu biasanya banyak menemukan kata-kata indah saya dalam komunikasi sehari-harinya. Nah, ayah saya itu selalu mengatakan pada saya, Yofi kamu harus ingat dalam perjuangan apapun katanya, matahari, bulan, dan bintang senantiasa menemani perjuangan manusia yang membumi. Matahari, bulan, dan bintang senantiasa menemani perjuangan manusia yang membumi. Artinya tidak ada tempat buat arogansi dimanapun kamu melangkah. Jadi apapun yang kamu capai, apapun yang kamu dapatkan itu hadiah dari Tuhan untuk kehidupan kamu. Tapi bukan untuk disombongkan atau dibuat sesuatu hal yang glorifikasi berlebihan kalau sekarang. Saya selalu mengingat itu, dan dari susunan kata-kata ayah saya selalu menemukan kata-kata yang indah. Akhirnya ketemulah sebuah kata-kata yang sangat menginspirasi saya saat itu. Dan kata-kata ini adalah jadi pre-chorus sebuah lagu yang judulnya Cantik. Kata-katanya seperti ini, walau mentari terbit di utara hatiku hanya untukmu. Nah, kata-kata itu sebenarnya buat ibu saya, walaupun gempa bumi hati saya buat cinta pertama saya, ibu saya yang saya sayangi. Sebenarnya pada saat itu sebenarnya, karena begitu indahnya ibu saya di mata saya. Nah, kenapa ada lagu Cantik? Sebenarnya saya terinspirasi dari sebuah film tahun 90-an yang dibintangi oleh Richard Gere dan Julia Roberts. Judulnya Pretty Woman kalau salah. Nah, di sana itu, di Amerika pada saat itu, bisa membuat film dengan judul yang sangat sederhana sehari-hari, cewek cantik, pretty woman misalnya, perempuan cantik, wanita cantik, tapi bisa punya kedalaman dengan sinematografi yang bagus, dengan penataan kamera yang bagus, dengan cerita alur yang sangat baik. Nah, di Indonesia pada saat itu banyak sekali karya-karya bagus, karya-karya indah, tetapi penuh dengan ungkapan-ungkapan, termasuk dari pemusik-pemusiknya. Jadi kalau film itu judulnya, ini film yang indah ya, tapi judulnya tuh selalu sangat artistik. Daun di atas bantal, pasir berbisik, badai pasti berlalu. Semua film indah, tapi kok bisa ya di sana buat film dengan judul Pretty Woman saja, tapi punya kedalaman. Membuat saya ingin membuat lagu yang kira-kira bisa didengarkan masyarakat dari ujung Aceh sampai ke Papua, tapi punya kedalaman. Nah, saya buatlah lagu Cantik. Dan lagu Cantik itu menurut saya sampai sekarang menjadi salah satu lagu yang hanya perlu waktu 3 detik untuk dikenali. Apalagi apabila lagu tersebut dijadikan produk untuk pengiring produk kecantikan apapun itu, bukan promo ya, pasti sangat mahal. Karena dengan 1 detik, 2 detik, cantik membawa keindahan wajah-wajah wanita Indonesia. Udah cukup untuk mengiklankan diri, tidak perlu baru 10 detik, 15 detik bayar iklan di stasiun TV-nya Pak CT gitu, nggak perlu. Cuma perlu 3 detik, jadi kalau dapat 30 detik bisa 10 kali itu iklannya. Nah, itu adalah salah satu pola pemikiran kreatif. Nah, di lagu Cantik tersebut juga saya menyisipkan kata-kata dan lagu-lagu yang bernada Indonesia. Sebagai sikap saya dalam posisi berkarya bahwa lagu Indonesia harus ada cita rasa Indonesianya.
Seperti apa misalnya kalau adik-adik menemukan di lagu Cerita Cinta, maka akan ketemu Hey Ye Ye. Kalau ketemu di lagu Cantik ada Hey Ya 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 Hey Ya. Itu nada-nada itu kalau dibunyikan dalam bahasa Inggris tentu tidak enak. Tetapi kalau dibunyikan bahasa Indonesia akan berkarakter Indonesia sekali. Banyak sekali temuan-temuan tersebut dijadikan sesuatu menjadi basic dalam saya berkarya. Dalam berkarya itu, sebelum saya ngomong soal faktor ekonominya ya Mbak, apa yang kira-kira membuat saya bisa mendapatkan penghasilan pada saat itu? Saya berpikir, apa ya diferensiasi saya dengan yang lain? Satu itu saya pikiran. Lalu dengan diferensiasi, bagaimana saya membuat positioning penting dan akhirnya punya branding tertentu. Dimulai dengan kata-kata, lirik misalnya. Dulu membuat lirik dengan kata-kata unik itu menjadi sesuatu yang jarang. Artinya pasti kata-katanya indah, misalnya Nalang Salara Sepi, Juwita, Abadilah Mahajana. Karya-karya dengan bahasa Sanskerta itu bagus. Nah, pada suatu saat saya membuat sebuah lagu. Ketika menulis lagu ini, seluruh masyarakat banyak yang mengatakan, enggak benar Mas Yofi, enggak seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Tapi sampai saat ini nampaknya lagu itu menjadi salah satu lagu gagal move on yang belum ada gantinya. Dan setiap saya membawakan lagu ini, baru intronya, biasanya yang berpasang-pasangan suka gini, ngelihat langsung inget siapa. Mantan terindah ya pasti. Lagu ini dimainkan seperti ini. Baru itu aja kita udah baper loh Mas. Jadi lagu ini ketika tulis, nggak ada mantan terindah itu Mas Yofi. Yang terindah adalah orang yang di samping kita. Iya benar. Tapi kenapa ingat siapa? Jadi untuk lagu ini saya ingin minta tolong ada sahabat saya Brian ya. Oke. Kami persilakan Mas Brian Prasetyo Coba. Adi untuk join ke stage. Sebenarnya ini nggak pakai latihan tapi saya ingin menguji Mas Brian aja coba. Apal mantan terindah nggak? Mas Yofi. Boleh kita berikan tepuk tangan Aman? dong untuk Mas Brian. Thank you. Ini juga adalah musisi dari Jogja dan juga alumni UGM ya Mas Brian. Iya, ya? betul. Oke silakan Mas. Oke Mas Brian kalau nggak salaman apa, dulu. kalau Mas nggak Yofi. apa tolong baca aja di handphonenya ya. Oke. Sambung kita stop di mana saya ikut stop ya. Iya, oke. Ini audisi kayaknya ini. Saya tunggu di belakang loh Mas, tadi koordinasi dulu ternyata nggak ada. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Semuanya. Mau dikatakan apalah, kita tak pernah. Engkau, aku di sini, meski hatiku memilih. Luar biasa. Lanjut ya. Mengapa engkau putuskan cintaku? Bait pertama aja ya. Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang Mereka yang nyanyi ya. jalin cinta. Sekali lagi semuanya. Mau kita tak
karena aku di sini, meski hatiku memilihmu. Bagian terakhirnya ya. Yang telah kau buat sungguhlah indah buat diriku. Semuanya. Jadi lagu itu yang pertama kali awal-awalnya mendapat ketidaksetujuan dari teman-teman, akhirnya menjadi lagu yang membuat susah lupa. Nah, lagu itu mungkin salah satu lagu yang harusnya mendapat royalti paling banyak di antara lagu-lagu itu. Tapi ada sebuah lagu, sebelum kita ngomong soal tadi yang ekonominya juga, lagu ini, karena lagu ini membuat saya hampir selalu hadir di seluruh pernikahan dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Dan banyak sahabat yang nanya, Yof udah dapat royalti berapa dari situ? Paling tidak royalti itu adalah kebahagiaan bersama-sama keluarga Indonesia dan pasangan-pasangan yang berbahagia. Tentunya saya berharap ada perbaikan dari sistem dan regulasi juga pelaksanaannya, bagaimana nanti LMK-nya mengcollecting hak kekayaan intelektual dengan baik. Karena kalau misalnya sekarang tadi adik-adik sudah melihat, bapak-bapak melihat bahwa lagu saya alhamdulillah di salah sebuah platform aja di Spotify itu sudah didengarkan lebih dari 6.300.000.000 kali di lagu-lagunya, dan itu terjadi karena cinta yang besar dari adik-adik, teman-teman semua dan pecinta musik Indonesia. Tentu saya nggak pernah bisa berpikir bahwa dengan bilang, wah itu karena Yofi, kalau Yofi nggak ada itu Glenn Fredly dengan Kasih Putih, atau Tulus dengan Adu Rayu, atau Raisa dengan Mantan Terindah, atau Rosa dengan Terlalu Cinta atau apa. Enggak juga teman-teman, mungkin jangan-jangan kalau nggak ada Kahitna, nggak ada Yofi Enuno, nggak ada Rosa, nggak ada Tiara, Lyodra Ziva, lagu-lagu saya tidak seterkenal itu. Jadi sama-sama semuanya itu kolaborasi dan simbiose mutualisme. Nah, lagu ini yang membuat saya menjadi punya sahabat di seluruh Indonesia, lagunya seperti ini. Kita ingin dengar suaranya dari bapak-bapak di sini yang ingin menyatakan cinta pada pasangannya, atau mas-mas yang kira-kira mau menyatakan pada pasangan-pasangan di samping-sampingnya. Lagunya seperti ini. Dengarkanlah Ya, wanita. mereka ya. Coba semuanya dulu. Jadi semuanya udah mau ngelamar Mas Brian. Ya. Aku ingin mempersentingmu untuk yang pertama dan terakhir. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik. Lagunya setelah melupakan mantan terindah, kita harus berjanji suci pada pasangan kita yang sah. Itu lebih baik. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat semua, bahwa sebuah lagu punya power dan untuk bisa menggerakkan ekonomi kreatif itu adalah sebuah kenyataan. Ada sebuah lagu juga, lagu ini meledak pada tahun 2000 sekian, lalu meledak lagi oleh Lyodra, dan tahun lalu menjadi salah satu inspirasi meledaknya sebuah film yang judulnya Agak Lain. Tapi di Agak Lain itu orang jadi berpikir beda dengan lagu ini. Jadi sebuah lagu akhirnya bisa memberikan inspirasi juga untuk menggerakkan juga dan membantu sebuah film berpromosi dan sekarang menjadi film yang paling laris di seluruh negeri ini. Dan ketika itu berputar ekonominya, kebayang lagunya itu kalau royaltinya dihitung dengan luar biasa, kayaknya saya sudah punya pulau di Indonesia. Tetapi belum, gak apa-apa, saya punya keikhlasan dan punya kasih sayang dari teman-teman semua yang untuk karya-karya saya itu udah sangat beruntung sekali.
Lagunya seperti ini dan saya coba, ya nggak apa-apa Brian, tebak-tebakan. Kalau kata-katanya salah nggak apa-apa loh. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Karena ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta. Kalau ngomong dia kayaknya kenceng banget ya. Senang sekali ditemani Brian yang suaranya indah sekali. Saya mendengar pertama kali Brian menyanyi dengan indah ini di karyanya Mas Anggito Abimanyu. Dan menjadi kisah kehidupan dari Mas Anggito, luar biasa sekali, inspiratif. Dan ternyata kalau di Jakarta sih harusnya udah ikut saya terus, cuma nggak mau pindah-pindah dari Jogja kayaknya Brian. Sekarang boleh Mas ikut. Mas. Oke, berikutnya saya akan sedikit bercerita tentang bahwa kenapa Indonesia nilai pembagi dari royalti itu atau nilai dari angka-angka di beberapa platform itu tidak terlalu sama. Nah jadi ada beberapa kebijakan nampaknya yang harus ada pendekatan. Brian boleh ambil duduk apa-apa? Jadi ada pendekatan yang memang harus kita lakukan lebih baik lagi dengan platform-platform digital, di mana kalau misalnya kita perhatikan bahwa untuk sebuah platform aja bisa di Indonesia itu mendapat satu streamsnya, satu putar itu Rp1 dibagi 200, tapi di Korea bisa 27 kali lipat dari situ. Nah hal yang seperti ini harusnya ada kebijakan yang lebih baik dan pendekatan lebih baik dengan platform-platform tersebut. Dan itu bisa terjadi apabila adik-adik sudah melakukan pembayaran dengan baik juga pada apa yang adik-adik platform itu dipakai. Karena di situ kita berharap juga akhirnya ada juga platform-platform Indonesia yang akhirnya punya bangsa sendiri, akhirnya kita punya posisi tawar sendiri. Moga-moga ke depan kita segera akan punya itu. Nah lalu tentang bagaimana bakat-bakat Indonesia di ekonomi kreatif ini atau di bidang misalnya di bidang musik atau di bidang film. Saya tidak pernah meragukan itu karena kalau misalnya tadi adik-adik saya menceritakan sedikit pengalaman saya sedikit. Di tahun 2020 itu ketika saya sangat menyukai dan addicted banget sama musik-musik Korea. Saya suka K-pop, saya suka melihat drakor juga yang luar biasa bagus. Tapi di tahun saat pandemi tersebut ada sebuah lagu saya yang mendapatkan penghargaan di Mnet Asia Award di Seoul di Korea Selatan. Dan itu menjadi lagu terbaik tahun itu berdampingan dengan produksi dari BTS, NCT dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bisa berkarya lebih baik seperti sahabat-sahabat kita di Korea. Nah yang hebatnya Indonesia itu bagaimana adik-adik mengapresiasi karya-karya tersebut. Nah jadi karya-karya kita harus mendukung ketika misalnya Nicky berhasil di luar sana. Ada Rich Brian yang berhasil juga. Ada sahabat-sahabat kita ketika luar festival di Italia dan sebagainya berhasil menjadi kebanggaan bangsa. Kita harus bangga pada hasil karya bangsa Indonesia. Dan satu lagi adik-adik, karena saya sehari-hari bergaul dengan anak-anak dan itu yang sekarang kalau ketemu selalu berbahasa Inggris. Kalau masuk ke rumah saya tidak ada lagi bahasa Inggris, semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah modal utama ekonomi kreatif Indonesia.
Kalau adik-adik tidak percaya, 25 tahun yang lalu mungkin tidak ada yang ngomong Gomam Samida, Saranghae. Sekarang kita terpaksa percaya itu. Karena mereka tidak berbangga berbahasa yang lain kecuali berbangga berbahasa Korea. Dan kita harus bangga berbahasa Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa. Dengan bahasa daerah yang menjadi pengayaan-pengayaannya itu. Indonesia punya 550 lebih sentra budaya. Jogja Selatan sama Jogja Utara aja ada perbedaan. Sleman sama Bantul ada gaya yang berbeda. Kenapa kita tidak berbangga dengan itu? Nah itu yang harus kita bangkitkan, kebanggaan-kebanggaan kita dengan karya-karya dari musisi-musisi, seniman-seniman, para dalang, penari, para pelukis yang punya prestasi dan punya karya tidak harus kalah dari negara lain, di Asia apalagi. Saya percaya diri bahwa dari ekonomi kreatif, dari kekayaan seni budaya, Indonesia adalah salah satu negara terkaya kekayaannya. Tapi bagaimana sekarang kita menghargainya secara ekonomi yang proporsional aja. Adik-adik jangan suka membajak lagu-lagunya ya. Tapi kalau adik mencintai lagunya, ya alhamdulillah. Kalau bisa berbayar dengan resmi dan kita akan mengupayakan agar platform-platform digital yang ada di Indonesia itu agar posisi tawar Indonesia jadi lebih bagus. Jadi di sini ada para pembuat kebijakan, tolonglah dari Kementerian Keuangan dan sebagainya, dari Kementerian Kebudayaan dan sebagainya, kita sama-sama bahu-membahu untuk bisa melihat value yang baik dan menghargai baik hasil karya, pelukis, seniman dan sebagainya. Lalu saya akan beralih kepada apa yang namanya sedikit ini karena waktunya juga nggak panjang kata Mas Anggito tentang teknologi. Kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan adik-adik dan kemajuan teknologi adalah penanda sebuah peradaban baru. Dan saya adalah orang yang sangat addicted kepada teknologi. Kalau enggak mungkin saya di tahun 80-an dengan rekaman pakai kaset, 90-an mulai CD, 2000-an pakai digital, 2010 dengan teknologi yang hanya sederhana dengan pita sampai sekarang di era digital. Kalau saya tidak pelajari pasti itu akan tergilas oleh zaman. Tetapi dengan mempelajari itu walaupun kita seperti Bruno Mars membawakan musik tahun 80-an, tapi cara kerjanya cara kerja 2024, 2025, 2026. Bagaimana mixingnya, bagaimana penataan suaranya, bagaimana teknologi itu digunakan. Nah adik-adik jangan salah, tentang AI itu juga jadikanlah AI itu sebagai alat atau mitra kita dalam berkarya. Tapi jangan jadi alat ukur utama atau jadi andalan kita bersandar pada AI. Itu sangat salah sekali adik-adik. Bilang, Mas Yofi takut kali ya sekarang AI bisa buat musik dengan sekejap saja bisa buat lagu. Enggak seperti itu kok. Sekarang saya panggil ada adik-adik yang bisa berani kesini nggak satu orang. Nggak bisa main piano nggak apa-apa. Jangan kemana-mana ya. Boleh silakan maju. Coba siapa adik-adik? Yuk. Dari SMA mana ini? Boleh silakan maju aja. Ada satu orang tuh. Oh ada dua orang nih. Oke nggak apa-apa dua orang juga. Sini deh. Ada seorang profesor, sahabat saya menyampaikan, Mas Yofi biar bagaimanapun katanya Indonesia itu tidak akan lepas dari AI. Apa akan imitasi AI? Nggak akan pernah. Karena kalau nggak ada AI Indonesia jadinya Indones. Itu lawakan gak lucu ya, nggak apa-apa lewat aja skip. Ayo Mas. Jadi ada dua sahabat, siapa namanya? Aji. Aji? Siap, Adrian Pak. Adrian, oke Adrian dan Aji. Aji bisa nyanyi ya? Sedikit misalnya. Adrian? Bisa nyanyi juga. Oke kalau gitu karena ini katanya ngomong AI buat lagu tuh cepat katanya. Sekarang ingin Aji dan Adrian tekan sembarangan not yang suka di sebelah sini. Gak apa-apa deh, bantu saya tekan. Mana kamu suka not apa? Aji suka dengan not apa? Tekan yang mana Aji? Kamu tekan yang mana? Tekan lagi yang mana lagi? Satu lagi. Tadi ini. Satu lagi tambah. Oh ini. Oke. Ini notnya Aji dan Adrian ya. Ini notnya sebenarnya nggak terlalu enak untuk dibuat lagu sih sebenarnya. Tapi saya coba ya. Ini notnya ini. AI itu Mas 60 detik coba saya mikir 60 detik tuh 2, 3, 4 ya.
Jadi AI ya memang cepat, tapi kita kalau berlatih juga kita bisa sama-sama cepat. AI bisa presisi, ada lagu-lagu saya, mungkin lagu yang terakhir ada 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu Kahitna gua buat lagu judulnya Titik Nadir dan lagu tersebut sekarang sudah berapa puluh juta streams. Lagu itu juga banyak AI membuat jadi orkestrasi. AI bisa membuat orkestrasi bagus dan presisi banget. Tapi adik-adik jangan takut, AI bisa presisi tapi AI nggak punya hati. Sekarang saya tanya sama adik-adik semua, adik-adik suka cinta yang artifisial atau cinta sejati? Cinta sejati, maka berjuanglah buat perjuangan manusia-manusia sejati, bukan manusia-manusia artifisial. Gunakanlah alat-alat artifisial itu sebagai alat-alat yang bisa bermanfaat buat adik-adik. Jadikan mesin, jadikan mitra, jadikan apapun gak masalah. Tetapi jadikan perjuangan adik-adik semua untuk perjuangan, untuk kemanfaatan, untuk manusia sejati. Kurang lebih itu. Terima kasih. Mau nyanyi sama Mas Brian? Boleh. Boleh katanya. Yuk Mas kita bareng-bareng ya, karena waktunya katanya nggak banyak. Mic-nya, yuk. Cik. Oke, lagu terakhir buat wanita-wanita yang cantik yang ada di sini ya. Kita bareng-bareng ya. Cantik Apa? Ingin rasa hati berbisik, melepas keresahan dirimu. Oh cantik. Apa? bukan ku ingin Mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Walau mentari terbit di utara, hatiku tetap untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi dunia. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. cantik Apa? bukan ku ingin Mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku tetap untukmu. Semuanya. ada hati yang Termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi dunia. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. ingin ku berjalan menyusuri cinta Cinta yang abadi untukku selamanya. Yeah, 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 yeah. ada balas seisi dunia. Tiada lagi yang ganggu
Kita berikan tepuk tangan dong untuk Mas Brian dan juga Mas Yofi. Mungkin Mas Yofi dan juga Mas Brian boleh dong sedikit mungkin ini kan kita tahu Jogja ini kan terkenal dengan musisi, melahirkan banyak juga karya-karya yang cukup menarik. Ini kira-kira pesan buat adik-adik yang mungkin juga mungkin concern dengan industri musik ini seperti apa dari Mas Yofi? Yang jelas Jogja ini gudangnya bakat-bakat hebat Indonesia. Ada banyak grup band hebat di sini, ada banyak penyanyi hebat, jadi saya nggak akan pernah ragu bahwa akan selalu akan lahir generasi hebat untuk musik Indonesia, untuk dunia ekonomi kreatif Indonesia. Jadi adik-adik semangat bekerja terus dan berkarya terus, saya yakin di masa depan sumber daya alam bisa habis, kekayaan alam bisa habis, kalau nggak benar mengurusnya, tetapi kalau pemikiran, karya kreatif dari adik-adik saya yakin tidak akan habis dan akan menjadi kejayaan andalan untuk Indonesia di masa depan. Dan saya tahu Mas, dan sampai sekarang ini ada banyak karya indie yang meledak dan itu datangnya dari Jogja. Bahkan banyak musik-musik timur direkam di Jogja. Jadi Jogja ini kota yang hebat untuk musik Boleh Indonesia. dong Jogja, tepuk tangan yang meriah dong, luar biasa sekali. Ternyata banyak karya-karya yang sangat hebat ya Mas Yofi ya. Kalau dari Mas Brian nih singkat aja Mas. Ya, saya mau bilang saya sebagai orang Jogja gitu ya, bahwa sekarang ini kita berkarya itu tidak harus melalui sebuah proses yang panjang seperti dulu begitu. Mulai dari rumah, mulai dari tempat kita sendiri, bahkan mulai dari daerah kita sendiri kita bisa melakukan apapun. Dan itu semakin sedikit halangan kita untuk bisa mengeksploitasi apa yang kita punya melalui karya-karya yang kita punya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Brian. Tentunya pada hari ini tadi seru banget kita nggak hanya mendengar bagaimana terkait dengan industri kreatif khususnya musik ya Mas, tapi bagaimana ternyata AI ini sebagai tools gitu, tidak menggantikan karena tidak punya hati gitu ya. Dan pasti Jogja Financial Festival hari ini seperti lagu Mas Yofi takkan terganti ya Mas Yofi ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Yofi dan juga Mas Brian. Thank you sekali lagi sudah hadir di siang hari ini di tengah kesibukannya. Oke, kita persilakan untuk kembali ke tempat. Saya mau ada pertanyaan satu buat Oke, Mas Yofi. silakan Mas Brian. Jadi lagu buat saya apa Mas? Oh, lagunya judulnya apa nih? Baik ya. Nanti kita mungkin ada ide Pak. Oh, satu lagi Pak. Satu lagi, Oke, satu lagi. Kita kasih untuk Jogja. Adik-adik, ini lagu permisi Pak CT dan teman-teman semuanya. Kalau misalnya hafal, tolong bantu Mas Brian ya untuk mengingatkan kata-katanya. Lagu ini baru aja juga naik di sebuah platform menjadi salah satu lagu yang sangat terbanyak per hari kemarin. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun tak kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang begitu suka untuk dimengerti semua ini, kita terlambat, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati.
pun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Kau kekasih. Lebih keras suaranya. Wow. Mas Yofi, terima kasih sudah menciptakan lagu ini, luar biasa sekali lagunya. Wow. Kita berikan tepuk tangannya sekali lagi dong untuk Mas Yofi dan juga Mas Brian. Thank you so much. Thank you.